Dan jika amal ibadah itu benar namun tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Hingga amal itu betul-betul dilakukan dengan ikhlas dan benar. Beliau melanjutkan, amal yang ikhlas itu adalah yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang benar adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fudail bin Iyad menitik beratkan tentang masalah niat, dia harus sesuai dengan ini ya. Ikhlas karena Allah niatnya dan harus benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau hanya ikhlas ya tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi, dia tulus berbuat tapi tidak ada sesuai dengan tuntunan Nabi maka tidak diterima. Dia ikuti sesuai dengan tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Harus dua-duanya bergabung. Baik, kita lanjutkan sekarang di halaman 17 teman-teman sekalian, potongan hadis ya. Ini insya Allah kita usahakan bisa menyelesaikan bahasan-bahasannya ya. Karena dia sampai di halaman 25. Tetapi di sini kita masuk karena hadis ini kita bedah satu persatu. Tadi potongan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ini sudah kita selesaikan. Sekarang potongan hadisnya di halaman 17, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka niat hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini, innamal a'malu binniyat, yang merupakan pondasi agama yang tadi Imam Syafi'i mengatakan ini sepertiga agama, awal disebutkan oleh Nabi karena ada di antara sahabat beliau yang hijrah ke Madinah, 2 orang, banyak yang hijrah, tapi 2 orang ini sempat ngobrol satu sama yang lain. Yang satu bilang, nanti kalau tiba di Madinah, karena di Mekah harta saya banyak yang diambil oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, saya mau berbisnis. Yang satu lagi bilang, di Madinah itu dikenal ada seorang wanita yang cantik dan solehah. Nanti saya tiba di Madinah, saya mau menikahinya. Jadi masing-masing punya niat ini pada saat hijrah ke Madinah. Padahal perintah pada saat itu dari Allah dan Rasul adalah hijrah. Bukan bisnis, bukan nikah. Nah karena masing-masing mengatakan tadi itu, keluarlah lafaz Nabi ini. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah, pindah kota karena di Mekah tidak bisa ibadah di masa itu, masih dikuasai orang-orang kafir Quraisy, maka dia akan dapat pahala hijrahnya. Dan siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, tadi orang yang pertama niat nanti mau bisnis di Madinah, maka dia akan mendapatkan itu tapi tidak dapat pahala. Dan siapa yang niat hijrah ke Madinah karena ingin menikahi seorang wanita, maka sesuai dengan niatnya. Dia bisa nikah tapi nggak ada pahalanya. Oleh karena itu kita harus mendahulukan niat semua. Jadi contoh misalnya supaya lebih dekat difahami, Bapak Ibu kalau pergi haji atau umroh, niat pertamanya adalah haji dan umroh. Gak usah bilang di Mekah itu ada mall bagus, ya, toko baju di sana lagi diskon. Ya. Jadi dia ikutkan dunia itu. Padahal itu kan bisa saja dilakukan kapan saja gitu ya, bukan target utamanya. Sehingga nanti di benaknya dia lagi di pesawat, lagi di bus, tas yang dia mau beli di Mekah, atau baju yang mau beli di Mekah. Ini kan berbeda niatnya, kan gitu. Jadi memang betul-betul harus dimaksudkan untuk Allah dan Rasulnya baru mendapatkan pahala. Dikatakan setelah Nabi SAW menyebutkan bahwa amalan itu tergantung niatnya, dan bahwa seseorang itu mendapatkan ganjaran dari amalnya sesuai dengan niatnya, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Kemudian beliau SAW menyebutkan contoh amalan yang baik atau buruknya sesuai dengan niatnya, dan seakan-akan Rasulullah SAW menyatakan bahwa semua amalan sama seperti ini. Barang siapa yang hijrah ke negeri Islam karena mencintai Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu tinggal di satu negeri gak bisa ibadah, disiksa, ditindas, karena hadits ini disebutkan pada saat perintah hijrah wajib waktu dari Mekah ke Madinah. Waktu itu hukumnya wajib ya, bagi yang punya kemampuan. Jadi harus, karena di Mekah sholat gak bisa, tutup aurat gak bisa, setiap muslim lewat di pinggir jalan boleh digebukin, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh, yang melakukan kriminal itu gak dihukum. Jadi tertindas. Nabi Muhammad SAW lagi sholat di depan Ka'bah, dituangin kotoran unta. Jadi sampai Allah izinkan hijrah ke Madinah, maka hukumnya jadi wajib. Mereka harus wajib pindah ke Madinah. Dan ini berlaku kepada semua muslim yang tertindas di wilayah mereka tidak bisa ibadah. Hukumnya wajib ya.
Jadi nggak boleh Bapak Ibu bertahan di negara yang kita minoritas, kita tidak bisa ibadah. Tapi kalau Anda memang lahir di sana, ada komunitas Islam, Anda bisa menampakkan ibadah Anda, tidak masalah, tidak ada masalah. Orang tinggal di Amerika, di Australia, kalau tidak diganggu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah yang Anda tidak bisa ibadah, ya itu jangan. Jadi teman-teman kita di Burma, ya, di Myanmar, itu kan disiksa, itu bisa dibunuh setiap saat. Selama mereka bisa punya kesempatan hijrah, pindah ke negara-negara Muslim agar mereka bisa ibadah. Jadi kata beliau, barang siapa yang berhijrah ke negara Islam karena mencintai Allah dan Rasulnya, maka orang ini sejatinya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan hal itu sudah cukup untuk menjadi kemuliaan dan kebanggaan baginya. Karena itu beliau membatasi jawab syarat dengan mengulangi lafaz syaratnya, karena dengan memperoleh apa yang diniatkan seseorang dengan hijrahnya merupakan puncak tujuan di dunia dan juga di akhirat. Kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam membahas tentang masalah hijrah, bisa dilihat surah An-Nisa ayat 99 sampai ayat 100 ya. Coba dibuka dulu biar lebih jelas dalam makna ini. Surah An-Nisa surah nomor 4 di ayat 97. Nah, kita kebulun terus 97. Saya bacakan ayat 97-nya ya. Ini ancaman bagi orang yang tidak berhijrah sementara mereka punya kesempatan hijrah ke negeri Islam untuk memperbaiki ibadahnya. Dia betul-betul di negeri dia tidak bisa ibadah ya. Nah, tapi tetap dia bertahan sehingga tidak sholat, tidak tutup aurat segala macam. Ini ada hukumannya. Di ayat 97 An-Nisa Allah mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Ini maksudnya orang yang meninggal tapi mereka tidak bisa ibadah, maka dianggap mereka menganiaya diri mereka sendiri. Lalu malaikat bertanya pada saat itu, saat mereka menghadapi kematian, dalam keadaan bagaimanakah kamu ini? Maksudnya kenapa kamu meninggal dalam kondisi tidak ada amal-amal solehmu ini? Kenapa bisa seperti ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri kami. Maksudnya waktu itu di masa itu di Mekah. Kami nggak bisa sholat, nggak bisa tutup aurat, diancam, ya. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Bukankah banyak tempat lain, kota lain, desa lain, komunitas lain gitu ya. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini khusus bagi orang yang punya kemampuan fisik ya untuk pergi hijrah, pindah. Di ayat 98-nya dijelaskan ada pengecualian bagi orang yang lemah secara fisik. Para kaum wanita, orang tua, anak-anak yang tidak bisa melakukan perjalanan itu boleh bertahan. Tapi dengan syarat mereka tetap harus memperlihatkan agama mereka. Walaupun mereka harus dibunuh misalnya itu ya. Itu di ayat 98.